Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Diketahui ada matriks A dan matriks B ya. Oke, ada dua matriks ya. Matriks A dan matriks B yang diketahui matriksnya. Kemudian juga diketahui bahwa ada persamaan matriks gitu ya. Oke, katanya matriks X yang memenuhi X kali A tambah B sama dengan X. Oke, jadi ini persamaan ini nih sebenarnya kalau kita kaitkan dengan aljabar bisa ya. Jadi di sini bisa kita rubah, bentuknya. Tapi dengan syarat matriks itu kalau kita rubah secara aljabar nggak bisa dibagi ya, nggak bisa dikali juga. Nah, atau dikalinya ada tersendiri. Nah, sekarang berarti kita harus kita mau nyari X kan? Berarti di sini kita bisa bilang XA ditambah B XA dikurang X sama dengan B. So, yang sama-sama ada X kita kelompokkan seperti biasa ya. Sorry, ini min B ya. Nah, kemudian berarti di sini kan kita bisa faktorkan nih. Nah, tapi di sini kan X-nya nggak ada nih. Temannya apa? Nah, ingat dalam dalam matriks itu kalau misalkan dia nggak ada temennya, boleh kita kasih tambahan yaitu dalam matriks identitas. Boleh. Jadi karena X kali, jadi ibaratnya kayak 5 dikali 1 sama dengan 5. Ketika kita keluarin 5 sisanya 1. Jadi 1 di matriks itu adalah matriks identitas ya. Oke, jadi di sini bisa kita keluarkan X-nya sehingga A dikurang 1 gitu ya. A dikurang I sama dengan B. Nah, berarti kalau mau mencari X itu gimana? Ingat dasarnya ya. Kalau misalkan X kali A sama dengan B, berarti kalau mau nyari A ini, berarti ingat ya. Karena kita kalikan ini X adalah X yang di depannya A, maka di sini kita harus kalikan di depannya B. Jadi, dapat dikatakan bahwa X dikali X inverse itu adalah matriks identitas ya. Sama dengan inverse X dikalikan dengan B. Berarti, begitu juga untuk A dikalikan dengan X sama dengan B, maka untuk mencari A ini, X dikali X inverse sama dengan B dikali X inverse X, Berarti A sama dengan B dikali inverse X. So, ini akan setara dengan yang namanya X sama dengan B dikalikan dengan A dikurang I diinversekan. Berarti tahap yang pertama harus kita cari, pertama adalah A dikurang I. Ya, jadi A dikurang matriks identitasnya. Oke, matriks A-nya itu adalah 5, 3, 3, 2. Kemudian untuk matriks dikurang 101 ya, 1001 itu adalah matriks identitas ya, jangan lupa. Berarti matriks A dikurang matriks ini jawabannya adalah 5 dikurang 1 itu 4. 3 dikurang 0, 3. 3 dikurang 0, 3. 2 dikurang 1 ya 1. Sehingga matriks A-nya A kurang I adalah seperti ini. Kemudian tinggal kita cari si inverse-nya. Jadi A kurang I inverse. Nah, berarti kan 1 per determinan ya, 1 per determinan. Berarti di sini kita cari dulu determinannya. Determinan A dikurang I sama dengan berarti ingat ya, ini dikali ini yang plus, ini yang min gitu ya. Sehingga dapat dikatakan bahwa 4 kali 1 dikurang 3 kali 3. Berarti determinannya adalah 4 dikurang 9 sama dengan min 5 gitu ya. Oke, berarti di sini kita masukkan ini min 5. Kemudian kalau misalkan ini kita kalikan berarti dengan apa? Ini 4, ini 1 alias ini tetap, kemudian ini minuskan gitu ya. Apa kebalik? Salah ya. Ininya ditukar ya, yang bagian sini itu ditukar. Kemudian ini diminuskan. Ya udah, berarti jadinya kalau ditukar jadi 14 dan ini min 3 min 3. Oke. Sehingga dapat dikatakan bahwa inverse dari matriks A kurang I itu adalah min 1 per 5 ya kan, min 1 per 5, 3 per 5, 3 per 5, min 4 per 5. Sehingga tinggal balikan ke sini. Berarti matriks X ini akan setara dengan matriks B yang 4 min 2 6 min 6 3 dikalikan dengan yang namanya matriks min 1 per 5, 3 per 5, 3 per 5, min 4 per 5. Ya udah, tinggal berarti baris 1 kolom 1 kan. Nah, berarti
4 dikalikan dengan berarti 4 dikalikan dengan min 1/5 ditambah min 2 dikalikan dengan 3/5. Oke, berarti ini mungkin akan saya turunkan aja ya biar lega gitu ya. Oke, kemudian baris 1 kolom 2 berarti 4 dikalikan dengan 3/5 ditambah dengan min 2 dikalikan min 4/5. Kemudian berarti di sini min 6 dikalikan dengan min 1/5 ya. Kalau emang kalian udah tahu caranya langsung kalian hitung aja juga nggak apa-apa ya. 3 dikali 3/5. Terus ini min 6 kali 3/5 ditambah 3 kali min 4/5. Ya udah, berarti X-nya sama dengan ini berarti min 4/5 ya, min 4/5 dikurang 6/5. Terus ini 6/5 ditambah 9/5 ya, 9/5 sorry. Kemudian ini adalah ini 3 ya, 12/5 ditambah 8/5 min 18/5. Min 18/5 dikurang 12/5. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa untuk X-nya ini adalah min 10/5, 20/5, 15/5, min 30/5. Jadi jawabannya adalah apa? Berarti min 2 ya, min 2, 4, 3, min 6. So jawabannya adalah min 2, 4, 3, min 6. Jawabannya adalah yang C ya. Sorry ada yang salah ya. Kenapa? Ini min B ya, depannya ada min nih, jangan lupa. Di depannya ada min. Jadi ini min, sehingga dapat disimpulkan lagi bahwa X-nya adalah 2, min 4, min 3, dan 6. Jadi jawabannya adalah yang E ya, yang betul. Oke, sorry, ada sedikit ketidaktelitian ya. Nah, ini boleh kalian hitung seperti ini untuk menghitung matriks X-nya ya, maksudnya untuk mencari ini boleh seperti ini ya, maksudnya lewat tahap yang ini boleh. Nah, atau lewat tahap seperti ini boleh juga ya. Karena definisinya sama. Karena kan kita tahu bahwa kalau secara dikalikan, matriks itu dikalikan dengan suatu bilangan seperti ini, itu tidak berpengaruh kalau misalkan bilangan ini saya tukar. Oke, jadi misalkan X-nya itu sama dengan, berarti kan 4, min 2, min 63. Min 63. Nah, ini kan min ya, depannya jangan lupa. Berarti kemudian dikalikan dengan ini min 1/5 gitu ya. Dikalikan min 1/5, tapi kalau nanti takutnya ini ya bentrok ya, min 1/5 dikalikan dengan 1, min 3, min 3, 4 gitu ya. Nah ini kalian hitungnya berarti ini 1/5 dikalikan dengan 4 min 2 min 6 3 dikalikan dengan 1 min 3 min 3 4. Nah ini boleh kayak gitu, nggak apa-apa. Sehingga nanti ini jawabannya ya tinggal kita hitung aja nih. Berarti kan ini baris 1 kolom 1. Berarti 4 kali 1 ditambah min 2 kali min 3 ya kan. Dikali min 3. Kemudian baris 1 kolom 2 berarti 4 dikali min 3 ditambah min 2 kali 4. Kemudian baris 2 kolom 1 berarti min 6 kali 1 tambah 3 kali min 3. Kemudian baris 2 kolom 2 min 6 kali min 3 ditambah 3 kali 4. So berarti dapat kita katakan berarti ini 1/5 dikali 4 tambah 6 ya kan. 4 tambah 6. Kemudian ini min 6 min 8 gitu ya. Sorry min 12 ya, min 12 min 8. Kemudian ini adalah min 6 min 9. Ini 18 tambah 12. Berarti X-nya adalah 1/5 dari 10 min 20 min 15 30. Berarti kalau kita kalikan jawabannya adalah 2 min 3 min 4 6. Jadi jawabannya sama ya dengan yang ada di sini. Boleh juga kok seperti itu ya. Oke. Jadi untuk menghitung untuk matriks X-nya boleh seperti ini juga tidak apa-apa ya. No problem, terserah kalian yang lebih paham yang mana, yang lebih enak yang mana gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Katanya jika alfa, beta, dan gamma adalah penyelesaian dari ini, maka dapat kita katakan bahwa
X-nya alfanya itu sama dengan X, betanya itu sama dengan Y, dan gamanya itu sama dengan Z gitu ya. Jadi tinggal kita nyari nilai X, Y, sama Z-nya aja. Nah, dari 3 persamaan ini, kira-kira apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, ini berhubung di sini kalau misalkan kalau misalkan kita rubah, jadi di sini ada persamaan 1, 2, dan 3. Nah, di sini saya mau bikin adalah tahap pertama yang harus saya lakukan adalah 3 dimasukkan ke 1. Dengan cara apa? Nah, dari persamaan 3 ini, mungkin ini akan saya tulis ulang dulu ya. X tambah 6Y ditambah Z itu sama dengan 44. Itu yang pertama. Yang kedua adalah 2Y tambah 3Z sama dengan 24. Kemudian untuk yang ketiga adalah X tambah 5Y sama dengan 33. Nah, karena berhubung di sini cuman atasnya 3 variabel, bawahnya cuma 2 variabel semua, maka yang dari 2 variabel ini pasti kita substitusikan gitu ya. Atau terserah sih, sebenarnya nggak ada tahapan harus kayak gimana. Misalkan nih kalian mau bikin seperti ini, misalkan yang kedua sama yang ketiga ditambahkan, kemudian jadi ada variabel X, Y, Z, kemudian dieliminasi, kemudian di otak-atik lagi, yang monggo, nggak ada masalah gitu. Sebenarnya nggak ada larangan, sebenarnya juga nggak ada aturan untuk menyelesaikan yang mana dulu. Intinya untuk menyelesaikan ini ya sekelibat pengetahuan kalian. Oh, kalau misalnya ini lebih enakan begini gitu aja dulu ya. Oke, jadi dari persamaan ketiga ini bisa saya rubah menjadi X sama dengan 33 dikurang 5Y. Betul ya? Kan 5Y tinggal pindah ke kanan jadi kurang. Nah, sehingga berarti kalau X-nya sama dengan, ini adalah persamaan 3 yang baru, kita masukkan ini ke persamaan 1. Berarti persamaan satunya adalah X tambah 6Y ditambah Z sama dengan 44. Berarti 33 ya, 33 dikurang 5Y ditambah 6Y ditambah Z sama dengan 44. Berarti ini kalau itu berarti jadinya min Y tambah Z sama dengan 44 dikurang 33. Sehingga min Y tambah Z-nya sama dengan 11. Ingat ya, ini Y, langsung aja. Karena berhubung ini ditambah, langsung pindah aja jadi min 33 ke kanan. Oke, ternyata min Y tambah Z itu sama dengan 11. Gitu kan? Nah, sehingga ini adalah persamaan keempat. Ya udah, bisa kita kerjakan. Persamaan 4-nya kita eliminasi dengan persamaan kedua. So, jadinya berarti min Y ditambah Z sama dengan 11. 2Y tambah 3Z sama dengan 24. Ini kita kali 2, bawahnya kita kali 1. Sehingga hasilnya adalah min 2Y tambah 2Z sama dengan 22. 2Y ditambah 3Z sama dengan 24. So, tinggal kita tambah. Ya, coret-coret. Berarti ini 5Z sama dengan berapa nih? Sorry. Ini ada salah ngitung ya, sorry. Ini enggak ditambah tapi dikurang. Karena apa? Ini plus dong harusnya ya. Jadi ini adalah sesuatu yang plus. So, berarti ini enggak jadi ditambah melainkan dikurang. Oke. Sehingga ini coret, jadinya ini min Z sama dengan min 2. Berarti Z-nya sama dengan 2. Nah, kemudian setelah ketemu Z-nya 2, maka tinggal kita masukkan ke persamaan 4 aja. Z sama dengan 2, kita masuk ke persamaan si 4. Jadi, Y tambah Z sama dengan 11, berarti Y tambah 2 sama dengan 11, berarti Y-nya sama dengan 9 dong. Kan 9 tambah 2, 11. Nah, kalau udah ketemu Y-nya adalah 9, ya, Y-nya sama dengan 9, maka tinggal kita masukkan apa? Ya, masukkan nilai Y sama dengan 9 ke persamaan ketiga. Sehingga jadinya X sama dengan 33 dikurang 5 kali 9. Sehingga X-nya sama dengan 33 dikurang 45. Berarti X-nya adalah min 8. So, dari sini dapat kita simpulkan bahwa alfanya adalah X-nya adalah min 8, dan untuk gamanya adalah Y, gamma itu adalah gamma adalah Y yang artinya adalah 9. Kemudian untuk gamanya adalah Z yang jawabannya 2. Ya udah, tinggal kita masukkan min 8 ditambah 9 ditambah 2. Sehingga 1 ditambah 2. Jawabnya kok nggak ada ya? Wait, bentar. Kemudian ada salah hitung lagi kah?
Emang 33 dikurang 45 berapa? Salah hitung lagi kan. 3 dikurang min 4, 3 dikurang 45 itu adalah min 12 ya. Oke, sorry. Itu adalah min 12, berarti di sini gamma alfanya adalah min 12, untuk gamanya adalah y-nya adalah 9, untuk gamanya adalah 2 ya, sesuai, berarti tinggal kita masukkan min 12 tambah 9 tambah 2. Berarti min 3 tambah 2 sama dengan min 1. Oh, ternyata emang nggak ada jawabannya ya. Sepertinya ini soalnya kayaknya mungkin typo ya. So, mungkin jawabannya ini ada min, ada min, ada min, ada min, ada min. Nah, kita nggak tahu juga ya. Yang penting jawabannya adalah alfa tambah gamma ada tambah beta adalah min 1. Dan setelah saya cek ulang juga, bener ya, nggak ada yang salah. Jadi jawabannya adalah min 1 yang betul ya. Oke, kita lanjut. Tapi sebelum kita lanjut ke soal nomor 8 tuh, di sini saya beritahukan lagi, cara ini nggak wajib kalian ikutin untuk menyelesaikan persamaan yang ada di sini. Kalau kalian punya cara lagi, misalnya cara lain yang terserah kalian, yang penting jawabannya tuh pasti x-nya min 12, y-nya tuh 9, z-nya 2, itu nggak ada masalah. Contoh ya, contoh. Misalkan kita mau mencari nilai x itu tidak dengan seperti ini, misalkan ya. Tidak seperti ini misalkan. Jadi saya mau pakai cara lain. Misalkan contoh, kalian mengerjakan cara ini, misalkan dikerjakan dari si ini nih, misalkan kalian ngerjain ini dulu biar ketemu, jadi bisa ya, caranya boleh seperti ini ya, misalkan ya. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 ini boleh saya eliminasi y-nya, sehingga tinggal sisa x dan z boleh. Jadi 1 dan 2 ini saya eliminasi, x tambah 6y tambah z sama dengan 44, 2y tambah 3z itu sama dengan 24. So, kita mau ngilangin y-nya kan, berarti atasnya dikali 1, bawahnya kali 3. Sehingga jadinya x tambah 6y tambah z sama dengan 44. Di sini 6y tambah 9z itu sama dengan min 72. 72 ya. Nah, 72 kemudian dikurangkan, cepret. Sehingga ketemulah x dikurang 8z sama dengan, ini 72 kurang 44 ya, 72 dikurang 44. Jawabannya adalah min 28. Nah, kemudian inilah ketemu persamaan 4 gitu ya, misalkan. Jadi kita nggak pakai yang atas ini, kita pakai yang bawah ini. Kemudian kalau kita lanjutkan, mau nyari x-nya, itu pun juga boleh. Misalkan persamaan 3 deh, misalkan saya mintanya persamaan 3 dan persamaan 4, saya eliminasi. Jadi x tambah 5y sama dengan 33, x dikurang 8z. Nah, ternyata pas kita hilangkan y-nya, ternyata nggak sesuai ya, sorry. Berarti ini yang di atas ini kita bukan hilangin y-nya, tapi kita hilangkan z-nya ya, sorry. So, kalau kita hilangkan z-nya, atasnya kali 3, bawahnya kali 1, berarti 3x ya. 3x tambah 18y sama dengan 132. Kemudian tambah z-nya mana? Tambah 3z ya. Sama dengan 132. Kemudian ini 2y ditambah 3z sama dengan 24 dikurang habis. Jadinya 3x tambah 16y sama dengan 132 dikurang 24 itu adalah 108 ya. Oke, 108. Nah, kemudian ini adalah persamaan keempat yang kita pakai untuk cara kedua. So, tinggal 3 dan 4-nya ini kita eliminasi lagi. X tambah 5y sama dengan 33. Terus kemudian 3x tambah 16y sama dengan 108. Berarti kalau kita mau mencari nilai x-nya, berarti atasnya kita kali. Kali berapa nih? Nah, mungkin kan kegedean nih. Makanya kita mungkin mau menghilangkan x dulu deh. Atasnya kali 3, bawahnya kali 1. Jadinya 3x tambah 15y sama dengan 99. Kemudian 3x tambah 16y sama dengan 108. So, kita kurang. Nah, ini kan jadi min y sama dengan min 9. Berarti y-nya sama dengan 9. Dan sesuai. Nah, terus kemudian kita lanjutkan lagi. Yaitu adalah, kalau y-nya 9, kita masukkan y sama dengan 9 ke persamaan. Ya, 4 boleh, 3 boleh. Yang lebih gampang yang mana gitu ya. Mendingan yang persamaan ketiga aja ya. X tambah 5 dikali 9 sama dengan 33.
Berarti X ditambah 45 sama dengan 33. Berarti X sama dengan 33 dikurang 45. Berarti X-nya adalah min 12. Dan terbukti benar. Nah, kemudian untuk mencari nilai Z-nya, kita masukkan ke persamaan 1 gitu. Jadi masukkan X-nya sama dengan min 12 dan Y sama dengan 9 ke persamaan 1. Begini juga boleh, nggak ada yang ngelarang ya. X tambah 6Y tambah Z sama dengan 44. Berarti min 12 tambah 6 kali 9 tambah Z sama dengan 44. Min 12 tambah 54 tambah Z sama dengan 44. Berarti Z-nya adalah 44 tambah 12 dikurang 54. Z-nya adalah 2. Karena kan 44 tambah 12 itu adalah 56. Dikurang 54 ya 2 jawabannya. Dan sesuai. Ya udah, habis itu lanjut ke sini. Jadi nggak ada aturan pasti untuk menyelesaikannya itu yang benar yang mana, nggak ada. Jadi boleh kalian gunakan cara yang di atas dengan cara merubah ini, boleh. Atau kalian nggak perlu pusing-pusing ngerubah. Misalkan kalian biasanya eliminasi, ya udah pakai eliminasi aja juga nggak apa-apa. Nggak ada yang ngelarang gitu loh. Ya, seenaknya kalian, seketemunya kalian. Karena untuk persamaan itu nggak wajib, caranya cuma satu doang. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 8. Oke, untuk soal nomor 8, diketahui lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 6X tambah 8Y sama dengan 0 memotong sumbu Y. Di titik A dan B. Nah, jika P adalah titik pusat lingkaran tersebut, maka nilai cos APB itu berapa? Oke, berarti di sini ada 3 titik yang membentuk sebuah segitiga dan ditanyakan adalah nilai cos APB-nya. Oke, berarti di sini kalau misalkan ini digambar ya kurang lebih ya. Nah, ini kurang lebih aja. Saya nggak menganggap bahwa ini gambar saya realitas gitu ya. Oke, berarti di sini misalkan ada sumbu koordinatnya gitu ya. Sumbu koordinatnya, kemudian digambarlah sebuah lingkaran gitu ya. Misalkan digambar sebuah lingkaran. Katanya, misalkan dengan ini memotong sumbu Y di titik A dan B. So, udah selesai bahwa misalkan bentuk bentuknya kurang lebih seperti ini misalkan ya. Tapi bisa juga begini ya, tergantung. Katanya memotong di titik A dan B, berarti ada 2 titik yang bakal kita cari untuk titik potong sumbu Y-nya ya. Ini A dan B. Kemudian katanya titik P itu adalah pusat lingkaran. So, udah selesai bahwa kalau ini adalah pusat lingkarannya. Ditanya, berarti kan jelas banget ya bahwa ini membentuk sebuah segitiga. Nah, ditanya adalah cosnya berapa. Ya, oke. Berarti dapat untuk mencari ini kita tinggal pertama dari untuk titik A dan B dulu ya. Untuk mencari titik A dan B-nya, A dan B-nya itu adalah memotong sumbu X katanya, memotong sumbu Y. Berarti tipot sumbu Y itu always ketika X sama dengan 0. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 6X ditambah 8Y sama dengan 0. Berarti kita masukkan X-nya 0 kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 6 kali 0 tambah 8Y sama dengan 0. Sehingga jadinya Y kuadrat ditambah 8Y gitu ya. Tambah 8Y sama dengan 0. Berarti kita keluarkan dong Y-nya. Nah, Y ditambah 8 sama dengan 0. Berarti akan ada 2 nilai. Y-nya 0 dan Y-nya sama dengan min 8. Berarti di sini akan ada 2 titik ya, sesuai dengan yang ini. 0, min 8 gitu ya. 0, min 8 dan 0,0. So, ini gambarnya agak sedikit salah ya. Harusnya ke bawah ya. Jadi itu kalau digambar tuh yang benar harusnya seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. Tapi tidak mengurangi ya, nggak ada masalah. Yang penting kita tahu gambarnya kurang lebih seperti apa, maksudnya model soalnya seperti apa gitu ya. Oke, jadi nanti tinggal kita bikin aja nanti segitiganya. Nah, kemudian untuk pusat lingkarannya itu dapat dari mana? Nah, pusat lingkarannya itu didapat dari persamaan yang lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 6X ditambah 8Y sama dengan 0. Nah, kemudian untuk mencari A, B atau pusatnya itu adalah min setengah A besar, min setengah B besar. Dan jangan lupa, ini persamaan lingkarannya adalah X Y kuadrat ditambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. So, dapat dikatakan bahwa
A besarnya itu adalah min 6. Jadi min setengah dikalikan dengan min 6 tambah koma min setengah dikali 8 sama dengan 3, min 4. Oke, jadi pusat lingkarannya tuh ada di 3, min 4. So, kita gambar dulu gambar si titiknya, pusat lingkarannya ada di, misalkan berarti 3, min 4. Kemudian ini adalah 0,0 ya, pasti ada di kiri atas ya. 0,0. Kemudian ini adalah 0, min 8. Oke. Berarti kurang lebih 0, ini pasti membentuk suatu garis lurus ya. Si ini. Nah, dari sini ini membentuk satu garis lurus. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian di sini pasti kita kaitkan seperti ini dan ini adalah seperti ini. So, dapat kita katakan bahwa nilai P ini adalah titik P-nya ya. Ini adalah titik P-nya, ini adalah titik A atau B. Nah, karena nggak ada syaratnya, ya udah saya bikin A-nya di sini, B-nya di sini. Ditanya cos APB, ditanya cos yang di sini nih. Berarti kalau mau nyari cos di sini, dapat kita katakan bahwa kita tinggal pakai aturan kosinus saja, ya. Oke, jadi kita pakai aturan kosinus. Cuman sebelum kita pakai aturan kosinus, nah karena berhubung aturan kosinus kan ini rumusnya adalah AB kuadrat sama dengan AP kuadrat tambah BP kuadrat ditambah ya 2 kali AP dikali BP dikalikan dengan cos P berarti ya. Ini dikurang ya. Ada kesalahan. Ini dikurang ya, 2 dikali AP dikali BP dikalikan dengan cos P. Nah, sekarang permasalahannya adalah ukurannya aja belum ada. Ya udah kita cari dulu. Untuk ukuran A ke P itu bisa kita cari dengan Pitagoras atau kita pisah dulu aja ya. Untuk AP itu berarti A-nya adalah 0,0 dan P-nya adalah 3, min 4. Sehingga kita tarik segitiga siku-siku dulu. Berarti ini adalah min 4, ini ke sana plus 3. Berarti panjang AP itu sama dengan akar dari Pitagoras saja langsung. 3 kuadrat. Jadi pakai rumus Pitagoras saja langsung ya. Min 4 kuadrat. Berarti panjang AP-nya sama dengan akar 9 tambah 16. Berarti dapat dikatakan bahwa panjang AP-nya sama dengan 5. Ya udah. Di sini udah dikasih tahu nih, di sini 5. Nah, sekarang tinggal panjang A ke B ini udah jelas banget ya. Ke bawah 8, berarti di sini 8. Tinggal P ke B nih. Nah, tinggal P ke B. Sama juga. Berarti kita bikin seperti ini dulu, ya. Gambar segitiganya itu kurang lebih seperti ini. Ini 3, min 4. Terus ini 0, min 8. Berarti naik terus ke kanan. Berarti ini naiknya plus 4, ke kanannya plus 3. Oh, ternyata sama nih. Ternyata sama. Nah, karena ukurannya sama, dapat dikatakan bahwa dari B ke P ini sama dengan gitu ya, akar dari 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Jadi ya berarti BP-nya sama dengan akar 16 tambah 9. Berarti BP-nya sama dengan 5 ya. Panjang BP gitu ya, Nah, berarti ini 5 juga nih. Oh, ternyata ini adalah segitiga sama kaki harusnya. Ya, ternyata segitiga sama kaki. So, kalau nanti nyari cosnya nggak wajib seperti ini juga nggak apa-apa. Tapi nanti kalau untuk mencari cosnya kalau nggak pakai kalau pakai cara yang satu lagi harus hati-hati ya. Nah, oke. Cos AB berarti 8 kuadrat ya, Ini 8 kuadrat sama dengan 5 kuadrat tambah 5 kuadrat dikurang 2 kali 5 kali 5 dikalikan dengan cos P. Berarti di sini 64 sama dengan 25 tambah 25 dikurang 50 kali cos P. Ya, ini 50 ya. Sehingga tinggal kita pindah. Berarti 50 kali cos P sama dengan 25 ditambah 25 dikurang 64. Berarti 50 kali cos P itu sama dengan 50 kurang 64 itu adalah min 14. Berarti cos P-nya adalah min 14 per 50. Atau cos P-nya sama dengan min 7 per 25. Karena sama-sama dibagi 2 ya.
Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, sekarang kalau misalkan cara lain ada nggak sih? Ada tentunya. Dengan cara apa? Sebenarnya kalau kalian perhatikan ini boleh loh saya bagi seperti ini misalkan. Jadi cuman kalau misalkan kita bagi seperti ini jadi kayak agak aneh gitu ya. Kenapa dibilang aneh? Karena kan kita maunya cari cost secara keseluruhan. Nah, malah jadi ribet kan? Nah, makanya itu kenapa agak kalau mau pakai cara kayak gini nggak bisa gitu ya. Walaupun bisa malah jatuhnya merumitkan diri sendiri. Ya, makanya kenapa kalau ada kayak gini nih saya lebih setuju ya pakai langsung aja pakai aturan kosinus. Tuh. Sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa. Kita tahu kan bahwa ini kan 4. Ini kan 4 gitu ya. Cuman berarti kalau misalkan nanti itunya berarti nanti kita pakai ada hubungannya sama ini. Kalau pakai kayak gini kan kita tahu bahwa ini misalkan ini A deh misalkan. Sorry. Jangan A. Ini misalkan sudutnya X. Ini sudutnya pasti sama X kan. Berarti dapat dikatakan bahwa cos P itu setara dengan cos 2X. Nah, kita tahu bahwa cos 2X itu boleh mencari yang namanya sin boleh ya kan. Karena kan bisa jadi cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Nah, kalau mau pakai ini juga boleh. Jadi cos P-nya itu nanti jawabannya adalah cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Permasalahannya adalah cos X-nya aja belum ada. Nah, kita cari dulu makanya. Oke, kan kita bisa seperti ini ya. Misalkan ini titik O. Berarti O, P, A. Berarti ini 5, ini 4. Ini kan 3 pasti. Nah, ini kan adalah X. Berarti nyari cos X, berarti cos kosami, samping per miring gitu ya, samping per miring 3/5. Nah, untuk sin X-nya adalah 4/5. Sehingga tinggal kita masukkan aja cos P sama dengan cos-nya adalah 3/5 pangkat 2 gitu ya, 3/5 pangkat 2 dikurang 4/5 pangkat 2. Jadi cos P-nya sama dengan 9/25 dikurang 16/25, berarti cos P-nya sama dengan min 7/25. Oh, ternyata sama kan? Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kalau kalian mau bagi seperti ini ya harus gunakan rumus-rumus dasar trigonometri. Karena kalau misalkan sekaligus kayak gini ya pakai aturan kosinus seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk A. Oke, berarti di sini variabel ya jelas ya. Jawaban variabel. P dan Q. Oke, ini nanti kita gambar dulu ya kemungkinan besar karena pasti nggak mungkin nggak digambar. Oke, gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H gitu ya. Oke, set kurang lebih seperti ini. Nah, oke. Berarti ini anggap aja lurus lah ya. Kalau kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, panjang rusuknya adalah A. So, nanti itu biarin aja dulu. Yang penting kita gambar dulu. Katanya P dan Q masing-masing titik tengah HG. HG itu yang ini. Oke, berarti P-nya di sini ya. Kemudian EH tuh di sini. Berarti ini Q-nya. Nah, kemudian R-nya adalah titik tengah PQ. Oh alah. Jadi ini nanti di sini di atasnya ada garis gitu ya. Ada garis yang mengatakan bahwa garis ke P ke Q ini adalah ada titik R gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian BT adalah proyeksi BR. Oke, BR itu adalah yang di sini, di dalamnya sini ya. Kepada bidang ABCD. Oke, bidang ABCD itu yang bawah sini. Ya. Bidang ABCD itu yang di bawah sini. Berarti ABCD-nya adalah ini. Set. Nah. Maka proyeksinya hasil proyeksinya panjangnya berapa sih? Sorry. Ternyata BT adalah hasil proyeksi. Oke. Berarti B ke T itu hasil proyeksinya akan ada jatuh di sini. Kurang lebih seperti itu ya.
Nah, jadi kalau apa namanya proyeksi BR pada bidang ABCD betul seperti ini. Jarak T ke bidang QBP. QBP itu yang mana? Oh, sorry, T ke QBP. Oke. Nah, ternyata QBP itu yang di sini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ah, loh, gambarnya bingung kan? Nah, gak usah bingung ya. Kalau kalian perhatikan nih, berarti sebenarnya kalau saya gambar segitiga QPB ya, saya gambar segitiga QPB itu kalau misalkan gambar seperti ini adalah ini Q, ini P, ini B. Kemudian ini saya tarik, ada garis R-nya ya. Nah, jadi R-nya tuh ada di sini. Oke. Kemudian dari segitiga yang di bawah yang biru ini kita dapat gambar seperti ini. Kita gambar seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Maka ini T, ini B, ini R. Nah, BPQ. Nah, ternyata pas setelah kita perhatikan gambarnya, sebenarnya berarti dapat kita katakan bahwa BR ini itu sebagai perwakilan garisnya segitiga si BPQ. Nah, sehingga dapat kita katakan untuk mencari nilai panjang T ke QBP itu diwakili oleh T dengan jarak ke garis BR. Sehingga ini nanti inilah kita bisa bilang ini mungkin X gitu ya. Oke, jadi ini setara dengan TX-nya nanti berapa jawabannya. Kurang lebih seperti itu gambarnya. Nah, berarti di sini ada beberapa yang belum kita tahu. Yang pertama adalah B ke T-nya ya kan, kemudian B ke R-nya segala macam. Oke. Nah, kalau kalian tahu bahwa dari B ke R, B ke T-nya, B ke T ini kalau misalkan digambar lagi, B ke T itu akan setara dengan yang panjangnya seperti ini. Jadi itu kalau kita kaitkan lagi, kita tambahin gambar, kita tambahin garisnya, tambahin garis bantu ya. Nah, jadi B ke T itu sama dengan R ke F. Nah, tinggal kalau kita gambar dulu untuk yang di bagian atasnya itu kayak gimana sih kalau digambar. Nah, kan misalnya atasnya gambarnya seperti ini kurang lebih. Nah, kemudian E, F, F, G, H. Katanya kan titik P-nya ada di tengah-tengah sini ya. Ini P, ini adalah Q. Sehingga kalau kita tarik garis, dia akan membentuk seperti ini. Nah, kemudian apa namanya? Ini ada titik R nih. Di sini ada titik R. Nah, ini adalah titik R yang kalau misalnya kita tarik garis, itu adalah dari sini ke sini. Nah, kalau kita gabungkan ya. Nah, ini kalau ada seperti ini, maka kita udah bisa bilang R ke F itu pasti 3/4 dari F ke H. Udah pasti itu ya, udah pasti. Karena kalau kalian paham teorinya kan sebenarnya seperti ini ya. Kalau kita bikin seperti ini dan kemudian misalkan di bawahnya ini ada titik lagi. Misalkan S dengan T gitu ya. Misalkan S dengan T. Kalau udah kayak gini, udah pasti yang namanya fix, pasti fix bahwa ini akan dibagi sama rata, ya. Jadi ini sama ini itu pasti dibagi sama rata. So, dari F ke R itu adalah 3 dari 4-nya si FH. So, kita bisa bilang RF ini sama dengan 3/4 dari, ingat, F ke H itu adalah diagonal diagonal bidang kubus atau diagonal sisinya persegi gitu ya. Yang A akar 2. Jadi RF-nya ini sama dengan 3A/4 akar 2. Atau kita terserah mau kayak gimana juga boleh. 3A/4 3A/4 akar 2. Nah, berarti dapat dikatakan bahwa BT itu ternyata udah ketemu nih, panjangnya adalah 3A/4 akar 2. Ya udah, kita terus dulu nih, 3A/4 akar 2. Kemudian yang belum kita ketemu adalah panjang B ke R. Nah, kalau B ke R ini selama kita tahu R ke T udah tahu lah. Nah, R ke T ini kan panjang dari atas ke bawah. Ya udah simple. Rumusnya kubus kan. Ya udah A. Sehingga untuk mencari B ke R ini tinggal kita cukup gunakan, ya betul. B ke R ini tinggal kita gunakan Pythagoras. Akar dari A kuadrat tambah 3A/4 akar 2 pangkat 2. Oke, ini coret-coretan dulu aja ya. 3A/4 akar 2 pangkat 2 ini sama dengan 9A kuadrat kali 2/16. Jadi tinggal coret 1, coret 8.
Jadi 9/8 ya jawabannya. Oke, jadi BR ini sama dengan akar dari A kuadrat tambah 9A kuadrat per 8. Cara-caratan lagi. Nah, cara-caratan lagi yaitu adalah A kuadrat tambah 9A kuadrat per 8 itu sama aja 8. 8A kuadrat tambah, ini kan per 1 ya, jangan lupa. Tambah 9A kuadrat. Jadi jawabannya adalah 17. 17A kuadrat gitu ya per 8. Ya udah, tinggal kita tinggal kita akarkan aja. Berarti BR sama dengan akar 17 per akar 8 dikalikan A. Atau kita bisa bilang bahwa ini jawabannya adalah akar 17 per 2 akar 2A. Jadi kurang lebih seperti itu ya jawabannya. Nah, sekarang berarti kalau untuk mencari TX gimana? Nah, ingat ya, kalau kalian perhatikan untuk segitiga TX ini sebenarnya kan kalau saya mungkin ini saya gambar lagi deh, saya gambar ulang. Kalau misalkan boleh nggak sih kalau saya ambil kesimpulan seperti ini, misalkan ya, ini kan T-nya siku-siku juga ya di sini. Ini siku-siku, kemudian ini kan X, ini T gitu ya. Kemudian ini adalah B, ini adalah R. Katanya ini adalah A, ini adalah 3A per 4 akar 2 gitu ya. Kemudian ini katanya dari sini ke sini ya, dari sini ke sini itu adalah akar 17 per 2 akar 2A. Nah, cara nyari nilai TX-nya gimana? Ya, boleh nggak sih kalau saya bilang tinggi di sini? Luas di sini sama luas di sini kan pasti sama. Cuman yang beda adalah alasnya aja. Ya boleh, nggak ada yang larang kok ya. Oke, berarti luas yang versi pertama, ini yang pertama, ini yang kedua itu pasti sama. Jadi luas 1 sama dengan luas 2. Cuman bedanya adalah luas 1 adalah T kali B dikali R kali T per 2 sama dengan B kali R kali TX per 2. Kan coret nih pasti nih. Sama-sama kali 2. Sehingga tinggal TB-nya adalah 3 A per 4 akar 2 dikalikan RT-nya adalah A, kemudian BR-nya itu adalah akar 17 per 2 akar 2 dikalikan dengan TX. Berarti dapat kita katakan bahwa sebenarnya ini kan sama aja kalau kita bikin kali 2 akar 2 per akar 17 ya, biar hilang nih di sini. So, kita lanjutkan ke sini, jadinya berarti 3A kuadrat per 4 akar 2 dikalikan dengan 2 akar 2 per akar 17 sama dengan TX. Nah, ingat di sini berarti kan jadinya tinggal akar 2 kali 2 ini akan habis. Pasti. Ya kenapa? Karena kalau kita kerjakan ini 3A kuadrat dikali 2 dikali 2 dikali 2 per 4 kali akar 17 sama dengan TX. So, benar kan? Habis ternyata. Jadi TX-nya itu sebenarnya, ini ada A-nya ya. Ini ada A-nya. Kok ketinggalan sih? Ini A-nya ada nih. So, sehingga di sini kita hilangkan 1. Ini pun juga sama, berarti di sini nggak ada pangkat 2-nya ya. Nggak ada pangkat 2-nya. Nah, ya udah, tinggal kita lanjutkan. Berarti kesimpulannya, TX-nya ini adalah 3A per akar 17. Benar nggak? Nah, tinggal kita rasionalkan aja akar 17 per akar 17. Jadinya TX-nya adalah 3A per 17 akar 17. Jadi jawabannya adalah 3A per 17 akar 17. Jadi jawabannya adalah yang B untuk soal nomor 9. Oke, jadi kita lanjut ke soal nomor 10 ya. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 10. Katanya P itu sama dengan Q pangkat 3, dengan Q-nya adalah matriks seperti ini, maka ditanya adalah P dikalikan matriks min 1, 3. Maka di sini bisa kita hitung dulu. Kita harus hitung dulu dong, P itu sama dengan Q pangkat 3. Nah, permasalahannya adalah Q pangkat 3-nya juga belum tahu kan. Nah, berarti ingat ya, berarti ini kan sama aja kayak P kali Q pangkat 2 dikali Q gitu ya. Nah, sehingga kita dapat katakan bahwa untuk mencari kita cari Q kuadrat dulu, itu sama dengan Q dikalikan dengan Q, yaitu adalah Q kuadratnya berarti setengah
min setengah akar 3, ini setengah akar 3, ini setengah, dikalikan dengan setengah, min setengah akar 3, dikalikan setengah akar 3, dikalikan setengah. Berarti Q pangkat 2 itu sama dengan, ini dikalikan dengan ini, jadi setengah dikalikan setengah, tambah gitu ya, min setengah akar 3 dikalikan dengan setengah akar 3 gitu ya. Nah, dikalikan dengan setengah akar 3. Kemudian baris 2 kolom 1 ya, baris 2 kolom 1 itu adalah setengah dikalikan dengan min setengah akar 3 ditambah min setengah akar 3 ini kali ini baris 2 kolom 2 ya, baris 1 kolom 2 min setengah kali min setengah akar 3, betul, min setengah akar 3 dikalikan dengan setengah. Kemudian baris 2 kolom 1 berarti setengah akar 3 dikalikan dengan setengah tambah setengah dikalikan dengan setengah akar 3. Kemudian ini adalah baris 2 kolom 1 yang artinya setengah akar 3 dikalikan dengan min setengah akar 3 ditambah setengah kali setengah. Ya udah, berarti Q kuadratnya sama dengan ini, berarti 1/4 ya, 1/4 dikurang 3/4 ya, dikurang 3/4. Karena kan akar 3 kali akar 3 setengah kali setengah 1/4, berarti 3/4 dong, ya kan? Nah, kemudian ini yang bawah adalah jawabannya adalah akar 3/2. Nah, akar 3/4 tambah akar 3/4. Kemudian ini adalah min 1/4 akar 3 atau min akar 3/4 juga boleh. Dikurang akar 3/4. Kemudian ini adalah min 3/4 ditambah 1/4. Berarti Q kuadratnya sama dengan ini adalah min setengah atau min 2/4. Terus ini adalah min 2/4 akar 3. Ini adalah 2/4 akar 3. Ini adalah min 2/4. Atau kita dapat katakan bahwa Q kuadratnya itu jawabannya adalah min setengah akar 3, setengah akar 3, min setengah. Sekarang kita lanjutkan lagi, yaitu adalah untuk mencari Q pangkat 3 itu adalah Q kuadrat dikali Q. Berarti Q pangkat 3 sama dengan, berarti ini adalah min setengah akar 3, min setengah akar 3, min setengah, dikalikan dengan setengah, min setengah akar 3, setengah akar 3, setengah. Q pangkat 3 itu sama dengan, ini kali ini lagi ya, berarti min setengah dikalikan setengah ditambah min setengah akar 3 dikalikan dengan setengah akar 3 ya. Berarti ini kemungkinan besar ini akan memakan space yang cukup banyak, so berarti ini kita geser aja. Nah, terkecuali kalau emang saya mau skip aja, sebenarnya gampang kok, saya tahu jawabannya langsung berapa. Min setengah akar 3, kemudian baris 1 kolom 2 itu berarti min setengah dikalikan dengan min setengah akar 3 ditambah dengan min setengah akar 3 dikalikan dengan setengah. Kemudian ini baris 2 kolom 1 berarti setengah akar 3 ya kan, setengah akar 3 ditambah dikali dulu ya, dikalikan dengan setengah ditambah dengan setengah dengan min setengah dikalikan dengan setengah akar 3. Kemudian setengah akar 3 dikalikan dengan min 1/2 akar 3 ditambah dengan min setengah dikalikan setengah. Berarti Q pangkat 3 ini akan setara dengan yang namanya min 1/4 ya. Min 1/4 dikurang 1/4 min 3/4 ya, dikurang 3/4. Nah, min 1/4 ini, kemudian yang ini adalah 1/4 akar 3 ya, atau 1/4 akar 3 ini min 1/4 akar 3. Kemudian ini adalah 1/4 akar 3 dikurang 1/4 akar 3. Terus kemudian ini adalah min 3/4 dikurang 1/4.
So, berarti Q pangkat 3 ini jawabannya adalah min 4/4 gitu ya. Min 4/4. Terus ini 0. Ini 0. Ini min 4/4. Jadi Q pangkat 3 ini ternyata jawabannya adalah min 1, 0, 0, min 1. Alias minus dari suatu matriks identitas ya. Oke, jadi ini adalah minus dari matriks identitas ya. Nah, jadi Q pangkat 3 ini setara dengan minus dari matriks identitas. Nah, nanti apakah kita mau ngitungnya pakai ini nanti kita eksperimen aja ya. Oke, berarti ternyata P-nya itu jawabannya adalah ini. Berarti P dikalikan dengan min 1, 3 gitu ya. Nah, terus kemudian ini min 1, 0. 0 min 1 dikalikan dengan min 1, 3. Nah, baris 2 kolom 1 berarti jadinya min 1 kali min 1 gitu ya. Ditambah 0 kali 3. Nah, ini min 1 kali min 1 ya. Oke, kemudian baris 2 kolom 1. Berarti 0 dikalikan dengan min 1 ditambah min 1 kali 3. Ya, berarti jawabannya adalah 1. Terus ini jawabannya adalah min 3 ya. Kan 1 tambah 0, terus 0 dikurang 3. Jadi jawabannya adalah 1 min 3. Oke, jadi jawabannya adalah 1 min 3. Jawabannya adalah A. Nah, sekarang bolehkah kita mengerjakan pakai ini? Tentu boleh. Kita tahu bahwa P ini kan katanya P sama dengan P dikali min 1, 3. Kemudian berarti ini kan katanya kan P itu ada Q pangkat 3, yaitu adalah matriks identitas. Dikali min 1, 3. Nah, di mana kita mengalihkan suatu matriks dengan identitas itu akan setara dengan yang namanya matriks itu sendiri. Ya. Sehingga jawabannya adalah 1 min 3. Udah, jawabannya ini boleh seperti ini. Ya. Kalau misalnya kalian buktikan juga nggak apa-apa sih kalau misalkan apakah dikali identitas itu sama. Justru karena dikali identitas itu jawabannya sama kok. Gitu loh. Tapi kalau misalkan nggak pede dengan sifat-sifatnya, kalian tinggal search aja nih. Sifat-sifat perkalian matriks ya. Dengan matriks identitas tuh ada kok ya. Oke, atau kalau memang kalian nggak pede, kalian boleh melakukan seperti yang ada di sini juga nggak apa-apa, nggak ada ngarang gitu ya. Terserah kalian. Oke, kita lanjut ke nomor 11.